sering aktifan kita dalam ibadah online service ini karena begitu padatnya pelayanan. Tetapi sebisa mungkin saya akan usahakan untuk bisa kita live sama-sama di ibadah paginya tentunya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Ada Ibu Fung Fung, wow selamat pagi. Ada Ibu Rostan, ada Ibu Reni Rambu, ada Syado Barubu, kemudian ada Roni Rambu, ada Julio, ada Dinar Simatupang, wow, ada Hendrik Patola, ada Delima Telambanua, ada Ani, ada Ermi, ada Agus Dewa Telambanua. Wow, terima kasih sudah bergabung pagi ini Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Boleh tap-tap layar dan kemudian komen ya supaya bisa tahu dari mana, boleh sampaikan asal usul dari mana, asal usul dari mana, lokasi dari mana supaya saya bisa menyapa teman-teman semua. Wow, luar biasa. Ada David Idola Hia. Selamat pagi. Ada Shalom Nur Aini Parhusip Buah Horas. Shalom. Haleluya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mami Riel, selamat pagi Mami Riel, terus berkati. Ada Sinta Sigalingging, wow selamat pagi. Puji Tuhan. Kalau boleh sebutkan nama kota di mana tinggal supaya saya bisa menyapa teman-teman semua ya, lebih akurat ya. Ada Bobi Rombe Bunga, wow, ada Sinta, wow, terima kasih sudah bergabung di pagi yang dahsyat ini, wow, luar biasa. Kemudian siapa lagi yang sudah bergabung dengan kita? Sandakan, waduh, kalau Ibu Rostan saya tahu pasti Sandakan, amin ya, luar biasa. Ada Fitri Sinaga, selamat pagi. Wow, Tuhan Yesus berkati. Dan kemudian ada si Vera, wow luar biasa, selamat pagi. Selamat bergabung di ibadah online service kita pagi ini. Wow luar biasa. Kemudian ada Janti Suson, halo Stasia, selamat pagi. Wow luar biasa. Dan jangan lupa nanti ketik di kolom komentar untuk setiap teman-teman yang butuh tumpangan doa, apa yang perlu kita bisa doakan supaya kita sama-sama doakan, karena kita tahu Tuhan pasti mendengarkan setiap doa kita. Wow, ada Suka Budi, wow selamat pagi Om Suka, semangat Om Suka, kasih menyala, luar biasa. Saya di Kupang, wow luar biasa ya. Semalam waktu kakak Kupang hadir toh, puji Tuhan, luar biasa. Selamat pagi ya, Tuhan Yesus berkati. Berarti di Kupang sekarang jam setengah 8 ya, sudah mulai aktivitas ya, wow luar biasa. Selamat pagi Pastor Janti, halo selamat pagi ya, luar biasa. Dari Kupang, Janti halo kalau nggak salah di Timor Leste ya, atau di Papua Nugini ya. Ada Risma, ada Naomi Wandu, puji Tuhan. Susanti Hastasoid, selamat pagi, wow luar biasa. Anyway, terima kasih sudah bergabung di ibadah pagi ini. Mohon maaf kalau saya sedikit flu ya Bapak Ibu, tapi kita akan tetap menyampaikan firman Tuhan di pagi ini. Let's go, we pray. Bapak di surga, terima kasih untuk pagi yang dahsyat ini, pagi yang luar biasa, pagi kemenangan, pagi sukacita, pagi berkat buat kami, pagi di mana kami kembali mendengarkan firman Tuhan, untuk kembali kami meraih janji Tuhan, dari janji apa yang Tuhan siapkan buat kami. Roh Kudus jamah hati kami, pikiran kami, jiwa kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar jatuh di hati kami yang subur, sehingga menghasilkan kelipatan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan, kami percaya seketika firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan pengharapan dan sukacita. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam satu nama kami berdoa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Jemaat Tuhan berkati Tuhan, hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Ingatkan diri Anda bahwa God is good in all the time. Dia Tuhan yang selalu merancangkan yang baik buat kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu melakukan yang terbaik buat kita. Dia Tuhan yang terus membawa hal-hal hebat dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena Yesus menjadi bukti bahwa Allah begitu mengasihi kita. Sekalipun kita hidup dalam dosa, tetapi bukti Allah begitu mengasihi kita, Dia memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus
Yesus Kristus sebagai perdamaian kita antara kita dengan Bapa, sehingga kita sehingga hari ini kita boleh mendapatkan anugerah di dalam Kristus Yesus, sehingga kita punya kesempatan untuk selalu datang kepada Tuhan, dan tidak hanya datang, kita juga punya kesempatan untuk menerima kasih anugerahnya setiap hari, bahkan setiap waktu, setiap saat melalui anaknya Yesus Kristus, sehingga setiap hari ada pengharapan, setiap hari ada sukacita, setiap hari ada kekuatan untuk melangkah, sekalipun berat untuk kita lewati, sekalipun mustahil bagi kita, tetapi karena kita sadar bahwa kita telah mendapatkan anugerah dari Tuhan, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, mendapatkan rahmat dari Tuhan, sehingga hari ini cerita hidup kita bukan tentang siapa kita, cerita hidup kita bukan tentang apa yang terjadi di masa lampau kita, tetapi cerita hidup kita hari ini adalah cerita Yesus yang telah mati bagi kita, bangkit bagi kita, yang telah menyelamatkan kita, sehingga hari ini memberikan kepada kita sebuah kepastian dan harapan bahwa saya sanggup melewati hari ini karena Tuhan bersama dengan saya. Katakan amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita tahu benar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong kita, memampukan kita, bahkan mendampingi kita di proses-proses kehidupan kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita lemah, Tuhan tahu kita bisa gampang jatuh, Tuhan tahu bahwa kita gampang mundur. Itu sebabnya Tuhan selalu menyertai kita. Dia selalu menginjeksikan kita dengan kekuatannya lewat firman-Nya, menginjeksikan kekuatannya dalam diri kita lewat Roh Kudusnya, sehingga iman kita bisa bangkit, kekuatan di dalam kita semakin bergerak secara masif di dalam diri kita untuk kita bisa mampu. Dikala kita lemah, dikala kita jatuh, dikala kita hilang pengharapan, di waktu yang sama kita boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menopang kehidupan kita, untuk kita bisa bangkit dalam setiap situasi kita. Katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku bagi Tuhan bahwa dalam proses perjalanan iman kita bukan merupakan proses yang mulus saja, tetapi kita percaya bahwa walaupun prosesnya ada lembah, ada bukit, ada turunan, ada lurus, saya percaya bahwa selama Tuhan mendampingi kita, selama kita terus mempercayai Tuhan, selama kita terus memegang firman Tuhan, selama terus iman kita memandang kepada Yesus, maka dengar baik, lembah air matamu akan diubah Tuhan menjadi lembah pujian. Katakan amin. Bahkan padang gurunmu akan diubahkan Tuhan menjadi puji-pujian. Itu yang menjadi harapan kita, itu yang menjadi iman kita dalam Kristus Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara Tuhan, amin. Sehingga kita tidak pernah membiarkan iblis bergerak dalam pikiran kita untuk mencoba untuk menekan kita atas situasi kita. Persoalannya adalah iblis punya kesempatan untuk apa? Untuk memporak-porandakan iman kita lewat situasi kita. But listen to me now. Kalau engkau terus pandang Tuhan, kalau engkau terus berpegang pada firman Tuhan, amin. Kalau imanmu terus mengarah kepada Kristus, saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Amin. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Sama-sama katakan, hari ini aku percaya apapun yang kulewati, aku tahu Tuhan tidak pernah melepaskan tanganku. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, dan dia menyediakan hidangan bagiku di depan lawan-lawanku. Haleluya. Katakan amin, 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 amin. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, haleluya. Mari kita buka firman Tuhan buat kita hari ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 dan 26. Kita akan lihat apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di pagi hari ini. Haleluya. Demikian firman Tuhan, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Apa artinya? Bahwa hidup ini adalah pertandingan. Apakah keadaan itu yang kita hadapi membuat kita mundur, atau keadaan yang kita hadapi menjadi kesempatan untuk kita melihat kuasa Allah bekerja di dalam kita. Hidup ini adalah pertandingan. Apakah kita maju terus memandang kepada Yesus dan melihat kemenangan yang Ia siapkan buat kita, atau kita menerima kenyataan bahwa we are become a loser. Kita menjadi seorang pengecut di tengah-tengah pertandingan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. If you're not facing the situation, you become a loser. But when you are stand with Jesus, you will be receive a victory.
Kalau engkau tidak berjalan, kalau kamu tidak akan bertanding, kamu akan menjadi kalah. Tapi kalau engkau berdiri teguh bersama dengan Yesus, kamu akan melihat kemenangan. Sama-sama katakan, aku akan melihat kemenangan. Sama-sama katakan, aku pasti menang. Yes, kita pasti menang. Bahkan dengan baik, kemenangan kita bukan karena kita kuat. Kemenangan kita bukan karena kita hebat. Kemenangan kita bukan karena kita punya pengalaman-pengalaman dahsyat. Tapi kemenangan kita adalah karena Kristus meletakkan kekuatannya di dalam kita. Itu sebabnya dengan baik. Banyak orang percaya mengalami kelelahan dalam hidupnya, dalam melewati setiap proses hidupnya. Kenapa? Because they are facing the situation. Karena mereka menghadapi situasi itu dengan kekuatan sendiri, dengan pengalaman sendiri, dengan kemampuan sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka mengalami kelelahan, mereka mengalami ketidakpastian, mereka mengalami ketakutan, bahkan mereka mengalami kebingungan di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi. Because why? Because there is no power. Nggak ada kekuatan kuasa Allah bergerak di dalam Anda. Ingat bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, roh-roh di udara. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mereka inilah yang ada di balik keadaan buruk yang sedang kau hadapi. Mereka-mereka inilah, roh-roh inilah yang ada di balik tantangan yang sedang kau hadapi. Nah, if you are not facing there, kalau kau tidak menghadapi mereka dengan kekuatan, dengan senjata Allah, maka dengan baik, kamu akan kalah. So, kita butuh satu kekuatan dari Allah yang diinjeksikan dalam kehidupan kita, yang diinfuskan Allah dalam kehidupan kita, yaitu firman dan Roh Kudusnya, supaya kita dapat bertahan dan supaya kita dapat berjalan maju ke depan ke arah area di mana Tuhan siapkan kita untuk menang bersama dengan Dia. Katakan amin. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya banyak orang percaya mengalami kegagalan dan kekalahan. Kenapa? They try to facing the situation with their own power. Mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan mereka sendiri. Wow, kita akan kalah. Itu sebabnya ketika Tuhan menyuruh Gideon melawan bangsa Amalek, saudara Tuhan, apa yang terjadi? Semua diusir sama Tuhan. Tinggal 300 orang yang tinggal bersama dengan Gideon. Tinggal 300 orang, itu pun yang mengambil air dan menghirup lewat datangannya. Itu yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan tidak mau memakai orang-orang yang mencoba mengandalkan kekuatannya. Tetapi Tuhan akan memakai orang-orang yang bersandar sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak memakai orang yang kuat, tetapi Tuhan memakai orang yang berserah. If you are surrounding all your situation, kalau kau menyerahkan seluruh kehidupanmu di dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, maka saya percaya firman-Nya iya dan amin. Langit boleh berlalu, gunung boleh beranjak, tapi setiap perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Saya percaya engkau akan kuat menghadapi situasimu. Mustahil bagimu, tapi karena firman. Mustahil bagimu, tetapi karena Roh Kudus. Mustahil bagimu, tetapi karena perkenanan Tuhan, maka dengan baik menjadi tidak mustahil bagimu. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bahkan firman Tuhan mengatakan dalam kitab Roma, kitab Yakobus, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saudara, ini yang menjadi kunci, ini yang menjadi konsentrasi kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak menjadi orang yang terus menikmati kekalahan kita dalam setiap situasi kita. Dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi pemenang di area itu. Dan dengan baik, kemenangan itu bukan karena kita. Kemenangan itu karena Tuhan menginginkan dan menyertai kita dalam kemenangan itu. Sama-sama katakan, saya pasti menang. Amin Bapak Ibu, saya pasti menang. Teman-teman, sahabat-sahabat saya yang menyaksikan program ini, yang sedang berjuang menghadapi keluarga yang di ujung perceraian. Ingat, kamu pasti menang. Amin, perceraian ditolak. Teman-teman saya menghadapi masalah keuangan, masalah ekonomi yang morat-marit. Ingat, Tuhan pasti membuatmu menang jika engkau berserah pada Tuhan. Katakan amin. Teman-teman yang berjuang mencari jodoh. Jodoh. Saya percaya. Kalau engkau serahkan sama Tuhan, saya percaya ada kemenangan. Teman-teman saya yang sedang berjuang melewati cancer, tumor, autoimun dan penyakit apapun yang divonis dokter, I believe mujizat masih ada. Persoalannya adalah apakah Anda membiarkan situasi yang sedang kamu hadapi
menggerogoti iman percayamu, atau justru sebaliknya, keadaan yang sedang kamu hadapi menjadi sebuah kesempatan bagimu untuk kembali bergerak bersama dengan Tuhan dan kembali melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas situasi ini. Saudaraku, hidup ini adalah sebuah keputusan. Apakah kita bertanding dengan sebuah kemenangan, atau kita hanya berharap, atau kita hanya diam dan kemudian keadaan itu menghancurkan hidup kita. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Firman Tuhan mengatakan apa? Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara Tuhan dengan baik, iblis akan membuat kita kacau, iblis akan membuat kita panik, iblis akan membuat kita roh-roh kegelapan itu. Saya katakan tadi bahwa segala hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita disutradarai oleh apa? Kuasa kegelapan. Ingat baik-baik, jangan katakan Tuhan kenapa pencobaan ini kau izinkan. Wow. Sering sekali ini menjadi sebuah metafora yang salah dalam pemikiran kita. Kita pikir Tuhan suka nguji-nguji kita kah? No. Tuhan tidak akan pernah menguji hidup kita kalau kita tidak layak untuk naik level. Tapi kalau waktunya kita naik level, Tuhan akan izinkan sebuah ujian. Tapi kalau belum naik level, berarti kita menikmati proses pembelajaran. Nanti ada waktu ujian. Saya pelajari, di pembelajaran kita dilatih Tuhan. Dibentuk Tuhan, di sana juga kita bisa bermain, kita bisa menikmati banyak hal dari Tuhan. Saudara Tuhan, hal buruk semua datang dari iblis. Hal jahat semua datang dari iblis. Makanya dengan baik, pada waktu ada hal-hal yang sedang tidak normal dalam kehidupan Anda, perhatikan baik-baik. Kamu harus cepat-cepat lihat kepada iman dan hubunganmu dengan Tuhan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, kalau pencobaan yang kita hadapi datang dari Tuhan atau diizinkan oleh Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan itu yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena mustahil Tuhan akan mempermalukan engkau lewat situasi itu, sedangkan engkau mempercayai Dia sepenuhnya. Lihat, Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi sebuah pencobaan, yaitu di mana mereka harus tunduk kepada patung yang dibuat oleh raja pada waktu itu. Saudaraku Tuhan, apa yang terjadi? Mereka berkata begini, sekalipun Allah yang kami kenal tidak menolong kami tidak akan pernah tunduk kepada patung itu. Singkat cerita, mereka dibuang ke dalam api perapian. Tapi pertanyaan saya, apakah dibiarkan Tuhan mereka hangus? Tidak. Tidak. Apa artinya bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa jika itu diizinkan Tuhan? Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah melepaskan intervensi dari dirinya untuk situasi yang sedang kita hadapi. Karena dengan baik, ujung-ujungnya kalau kamu kalah, nama Tuhan yang dipermalukan. Tapi kalau ujung-ujungnya kamu menang, nama Tuhan yang dipermuliakan. So, Tuhan akan memproteksi hidupmu dan membawa engkau kepada satu titik, yaitu kemenangan untuk kemuliaannya. Katakan amin. Saudaraku Tuhan, ini yang penting. Jangan kita menjadi salah kaprah. Jangan kita menjadi, Tuhan kenapa persoalan yang saya hadapi begitu berat? Kenapa tantangan saya terlalu berat Tuhan? Tuhan bagaimana? Berarti engkau tidak menemukan kekuatan Tuhan di dalam proses itu. Ini yang menjadi persoalannya. Makanya kita harus benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, itu yang sedang saya bahas-bahas hari ini di gereja kita di Medan. Menerima mandat kerajaan surgawi. Kita orang-orang yang telah menerima mandat. Kita bukan hanya orang-orang yang diselamatkan Tuhan dari kegelapan ke dalam terangnya. Dari manusia berdosa menjadi manusia benar. Tidak. Atau menjadi manusia yang dipindahkan dari kerajaan dunia ke dalam kerajaan surga. Itu bukan itu lagi. Tetapi bagaimana kita bisa bergerak di dalam kuasa Allah dan otoritas Tuhan untuk menegakkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Mengalami surga di bumi seperti di surga. How dare we are as a Christianity, as a Christian. How long we are. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya. Dan seberapa banyak kita mengalami pergerakan ilahi dalam kehidupan kita. Dari pengenalan kita akan Dia. Saudaraku, saya percaya ini waktunya Tuhan membangkitkan. Fokus terus. Saya percaya ini waktunya Tuhan membangkitkan anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenangan. Ini waktunya Tuhan membangkitkan anak Tuhan yang bergerak dalam kuasa. Ini waktunya anak Tuhan membangkitkan anak Tuhan yang bergerak dalam lawatan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar memikirkan diri kita lagi, tetapi bagaimana kita beroperasi, bergerak
dalam rencana Tuhan untuk menghancurkan setiap kuasa kegelapan, menegakkan kebenaran dan kasih, dan menjadi gereja yang kuat, di mana kita diangkat Tuhan dalam kemuliaannya, sehingga banyak orang akan bertekuk lutut, lidah akan mengaku bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, benar, dan mulia. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Selamat pagi Rohani Manik, Wina Kara, Ibu Faina Glory, Fransiko, selamat pagi. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan setiap orang untuk mengambil bagian dalam pertandingan. Kita masuk pertandingan. Semua kita mengambil bagian dalam pertandingan. Tapi persoalannya adalah apakah kita diam ataukah kita maju. Apakah kita berjuang atau tidak. Menguasai dirinya dalam segala hal. Makanya kita perlu menguasai diri kita dalam segala hal. Jangan kita mudah panik. Jangan kita mudah kehilangan pengharapan. Iblis akan berusaha membuat kita kehilangan pengharapan. Iblis akan berusaha membuat kita merasa sendiri di dalam pertarungan iman kita. Come on. Kita harus benar-benar menguasai segalanya. Teman-teman, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dengar baik. Seorang olahragawan saja akan berusaha. Seorang pemain tinju. Dia akan berusaha untuk menang di atas ring tinju. Sekalipun dia berdarah-darah. Hidungnya mungkin bengkok. Matanya mungkin bengkok. Tetapi dalam hatinya saya tidak akan menerima kenyataan ini. Saya akan tetap berjuang untuk sampai kepada titik akhir, yaitu menjadi pemenang. Dan saya percaya sebelum dia ada di atas ring, dia telah melatih dirinya berbulan-bulan sebelum hari H. Sehingga dia telah memperoleh kekuatan untuk bertanding, untuk melawan lawan yang tepat di atas ring. Dan pada waktu di atas ring, dia akan berjuang untuk memenangkan pertarungan itu sekalipun berdarah-darah. Saudaraku Tuhan, ini yang saya ingatkan kepada kita hari ini. Bahwa hidup inilah kesempatan untuk dapat mengalami kuasa Tuhan. Hidup inilah kesempatan untuk kita bisa bergerak di dalam kuasa Tuhan. Hidup inilah kesempatan untuk dapat mengalami keindahan dari rencana Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Hidup ini juga adalah kesempatan untuk memperoleh mahkota dari Tuhan. Saya percaya di surga Tuhan telah menyediakan mahkota yang terbaik buat kita. Tetapi saya percaya juga Tuhan memberikan kepada kita juga penghargaan dan upah. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan penghargaan dan upah. Penghargaan dan upah dari ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Dan ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya ini bukan karena sesuatu dari apa yang kita ingin dapatkan dari dia, tidak. Tetapi sebuah ekspresi pengaguman, cinta, dan hormat kita akan Tuhan dalam hidup kita. So kita tidak akan pernah biarkan situasi itu menjadi situasi yang mencengkam buat kita. Become more courageous, become more faithfulness. Kita menjadi orang-orang yang kuat, kita menjadi orang yang setia. Karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Dia selalu punya segudang cara untuk menolong kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya. Amin saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Itu sebab saya katakan kepada Anda tadi bahwa hidup inilah pertandingan. Pak, Bu, teman-teman muda, jangan menyerah kepada situasi. Ya bagaimana lah, udah begini nasib saya lah, oh come on. Firman Tuhan mengatakan roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dalam kasih dan ketertiban. Saudaraku, saya percaya pada waktu kita mendengarkan firman ini, maka pada waktu yang sama Tuhan menginjeksikan kekuatannya. Tuhan menginfuskan, Tuhan mensuntikkan kekuatannya di dalam roh kita. Sehingga kekuatan itu membuat kita kuat. Dan bangkit sekalipun sulit bagi kita. Makanya firman Tuhan mengatakan orang percaya berjalan melewati api tidak dihanguskan. Berjalan melewati air tidak dihanyutkan. Wow. Kenapa? Karena ada Allah pembela kita. Ada Tuhan penolong kita. Ada Raja yang selalu bersama-sama dengan kita, yang selalu membela kita dalam segala situasi dan keberadaan kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, hapus air matamu, tegakkan lututmu. Amin. Bungsungkan dadamu, katakan, aku mau melangkah bersama dengan Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Amin. Seberat apapun situasi itu, saya percaya ada kekuatan Tuhan yang sempurna untuk Anda dapat melewatinya. Karena di ujung sana, engkau sedang mempermuliakan nama Tuhan. Kita berkata tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Fenty, selamat pagi. BNKP Bethesda Pulau Raja, selamat pagi. Haleluya, Jingga, Italenta, Anonta Halawa, we find a glory. Sama-sama katakan saya pasti menang. Amin. Sama-sama katakan saya pasti menang. Haleluya. Yang 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Haleluya. Sebab itu aku tidak berani tanpa tujuan. Apa tapi hidup ini ada sebuah tujuan. Tujuan akhir hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Tujuan daripada pertarungan hidup kita adalah akhirnya apa? Kita berkenan di mata Tuhan. Tujuan akhir hidup kita adalah menerima mahkota kemuliaan. That's our purpose. Saudara Tuhan, kalau tujuannya hanya untuk menyenangkan hati kita, kalau tujuannya hanya untuk menyenangkan orang lain, kalau tujuannya kita hanya mendapatkan apa yang kita mau, kita banyak kehilangan hal indah dan kesempatan yang baik dari Tuhan untuk kita. But when we are focused, kalau tujuan kita bertanding, tujuan Anda menyelamatkan keluarga Anda di ujung perceraian untuk memuliakan Tuhan, God give you power. Kalau tujuan Anda untuk perusahaan Anda, untuk usaha Anda, bisnis untuk memuliakan Tuhan, God gives you power. God gives you protector. Tuhan akan berikan Anda kekuatan. Tuhan akan berikan kepadamu perlindungan. Bahkan Tuhan akan berikan kepadamu berkat yang melimpah. Pintu-pintu terbuka atas hidupmu. Because why? Because the purpose to glorify His name. Karena tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan kita. Tapi kalau tujuan kita berusaha, berbisnis hanya untuk kebanggaan kita, oh come on. Firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya adalah maut. Bukan berarti Tuhan tidak mau memberkati kita. Tuhan mau memberkati kita. Tetapi kalau berkat yang Ia berikan tidak membangun kerajaannya, tidak membawa kemuliaan baginya, no. Nanti kamu sudah diberkati banyak uang, yang tadinya istri 1 jadi istri 5. Kan repot. Nanti kalau kau banyak uang, yang tadinya pulang malam, pulang kerja tepat waktu, ini pulang jam 3 pagi. Kenapa? Kongko-kongko dengan teman lain. Oh, Tuhan tidak mau membuat berkat yang Ia berikan kepada kita memisahkan kita dari kebahagiaan kita bersama dengan Dia dan kebahagiaan kita dan orang-orang yang kita cintai. No. But if the purpose of everything that you have for to glorify our God, prepare yourself to receive a miracle from God. Siapkan dirimu untuk menerima berkat yang besar dari Tuhan. Karena ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan bahwa sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, kalau kita bergerak tanpa tujuan itu repot. Akhirnya apa? Kita menghabiskan waktu. Banyak orang percaya kayak musafir, tapi nggak tahu harus tujuan kemana. Dan kalau dia punya tujuan, tujuannya salah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya apa? Hidup menjadi kecewa. Hidup menjadi lelah. Hidup menjadi frustrasi. Hidup menjadi kaku. Dan akhirnya apa? Iblis memporak-porandakan kehidupan kita. Dan manifestasi iblis apa? Kehancuran, malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit, frustrasi, depresi, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi persoalannya. Jemaat Tuhan, I love you jemaat, but Jesus love you more. Maka saya katakan kepada Anda, hari ini tetapkan tujuan hidupmu. Kalau masalah yang sedang kau hadapi, tantangan yang kau hadapi, kamu melewatinya untuk kemuliaan Tuhan. I trust God. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan akan berikan kepadamu kekuatan untuk melewatinya. Tuhan akan berikan kepadamu kekuatan untuk dapat mampu melaluinya. Bahkan Tuhan akan berikan kepadamu kekuatan untuk menang di ujung sana. Karena tujuannya apa? To glorify our God. Tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Ada yang kuliah hari ini. Mungkin engkau sedang dalam kehidupan ekonomi yang morat-marit. Tapi kalau hidupmu bertujuan kuliah untuk kemuliaan Tuhan, I believe Tuhan akan buka jalan.
Teman-teman yang cari pekerjaan hari ini, yang sulit cari pekerjaan, duduk diam di kaki Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau bekerja. Dan aku mau pekerjaan yang aku kerjakan. Aku mau memuliakan Tuhan. Amin. Tapi pesan saya, jangan seperti Anania dan Safira. Mereka berjanji, tetapi mereka juga yang mendustai. Hati-hati. Dia Tuhan yang baik, tapi bukan berarti karena kebaikannya kita mudah untuk menyakiti hatinya. Pastikan we do all things dari sebuah kesadaran, dari sebuah kemampuan pikiran kita, bahwa kita tahu tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Haleluya. Yang kedua, saudara Tuhan, dengan baik kita berlari tanpa sebab itu kita tidak akan berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Apa artinya? Bahwa kita harus punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau tujuan semuanya memuliakan Tuhan, maka dengan baik kita akan pasti menang. Haleluya. Saudaraku Tuhan, hari ini saya mau katakan kepada Anda, Allah Yehovah Rafa El Gibor bersama dengan kita. Kalau selama ini, kalau Anda dalam tengah-tengah pencobaan, kalau Anda di tengah-tengah persoalan, kalau Anda di tengah-tengah tantangan, jangan mundur. Dan Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Ambil bagian dalam pertandingan itu. Pandang Yesus. Percaya pada firman Tuhan. Dan jangan takut menghadapi situasi apapun. Saya percaya Tuhan telah mempersiapkan kepadamu kemenangan. Kemenangan yang besar yang tidak pernah kau duga-duga. Tetap kuat. Ada roh Tuhan bersama dengan kita. Bila Allah bersama dengan kita, kita cakap menghadapi segala perkara. Di dalam Dia memberikan kemenangan kepada kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya simpulkan dengan 4 kesimpulan. Yang pertama, tetapkan tujuanmu. Tujuanmu untuk memuliakan Tuhan. Usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, dan tantangan yang sedang kamu hadapi hari ini. Tujuannya untuk Tuhan, saya percaya engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Yang kedua, serahkan segala ketidakmampuanmu ke dalam Tuhan. Ketika kau menyerahkan segala ketidakmampuanmu kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan berikan kepadamu kekuatan yang baru. Yang ketiga, pegang firman Tuhan, tinggal dalam kebenaran, dan arahkan imanmu kepada Yesus. Saya percaya ini yang akan membuat engkau menang atas setiap peperangan yang kau hadapi. Dan terakhir, jangan lupa untuk terus melangkah, maju dengan iman. Hidup ini bukan karena melihat, tapi hidup ini karena percaya. Maka saya percayalah kemenangan yang besar Tuhan akan siapkan buat kita semua. Doa saya pagi ini menyertai kita semua, dan selamat menikmati janji Tuhan. Saya bernubuat di dalam nama Yesus, Anda akan mengalami kemenangan, Anda akan mengalami sukacita. Saya melihat ada seorang ibu sakit di bagian perut sebelah kiri, Tuhan telah sembuhkan. In the name of Jesus. Penyakit jantung sembuh. Engkau sedang di ujung perceraian, aku tolak perceraian dalam nama Yesus. Pagi ini saya melihat ada 2 orang wanita akan segera dapat pekerjaan baru. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Ada seorang ibu namanya Nadine, kalau nggak salah, Nadia atau Nadine, umur 37 tahun, sedang mandul, dan hari ini Tuhan berkata, aku akan bukakan kandunganmu. Terbuka di dalam nama Yesus. Saya melihat ada seorang ibu yang jualannya properti. Tuhan berkati usahamu, dan Tuhan akan kirimkan satu langganan-langganan yang besar. Bahkan Tuhan akan percayakan kepadamu berkat-berkat dari berkat orang lain untuk dapat kamu kelola. I release now the God prophesy over your life. In Jesus name. Haleluya. Saya berdoa ada seorang ibu mengalami sesak nafas. Sakit di bagian kepala bagian kiri. Hari ini sembuh di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Ada seorang anak umur 6-7 tahun sedang demam. Sembuh dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, aku terima janjimu dan firman-Mu. Kuatkan aku Tuhan untuk melangkah dalam kebenaran-Mu. Aku terima firman-Mu dan jadikanlah padaku seperti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat, aku diberkati, aku menang. Di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Materialkan firman-Mu di hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, usaha pekerjaan keluarga, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan yang buat berhasil dan beruntung.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap persembahan mereka, ucapan syukur mereka, janji iman mereka, perpuluhan mereka. Apapun persembahan yang mereka akan bawa ke rumah Tuhan, tangan Tuhan terbuka untuk menerima dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, maka kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkan wajahmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dan anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan indah dari Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua dan selamat beraktivitas. Doa saya menyertai kita semua. Jika teman-teman butuh pelayanan konseling, ada nomor telepon kami di line.